Lanjutan dari yang sebelumnya, ini Pak, 3 langkah-langkah umum dalam analisa kebutuhan sistem. Langkah-langkah umum dalam analisis kebutuhan sistem melibatkan serangkaian aktivitas dan yang dirancang untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan memahami kebutuhan pengguna dan organisasi. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, pendefinisian lingkup proyek. Identifikasi batasan dan lingkup proyek, jelaskan tujuan proyek, batasan waktu, dan area fungsional yang akan dibahas. 2. Identifikasi stakeholder. Kenali dan daftarkan semua pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam proyek. Ini termasuk penggunaan akhir, manajemen, pemilik proyek, dan pihak lain yang relevan. Yang ketiga, pengumpulan informasi. Gunakan teknik-teknik seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan pengguna dan organisasi. Keempat, analisis informasi. Proses analisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kebutuhan utama. Identifikasi perbedaan antara kebutuhan yang diungkapkan dan yang tersirat. 5. Pemodelan proses bisnis. Buat model proses bisnis untuk memahami bagaimana proses bisnis saat ini beroperasi. Ini membantu dalam mengidentifikasi area untuk perbaikan. Yang keenam, identifikasi kebutuhan fungsional. Tentukan kebutuhan fungsional, yaitu apa yang sistem harus lakukan. Gunakan teknik seperti use case diagram untuk mempresentasikan secara visual kebutuhan pengguna. Yang ketujuh, identifikasi kebutuhan non-fungsional. Identifikasi kebutuhan non-fungsional seperti kinerja, keamanan, skalabilitas, dan lainnya. Pastikan kebutuhan ini mencakup aspek-aspek penting sistem yang tidak hanya berkaitan dengan fungsional. 8. Validasi dan verifikasi kebutuhan. Pastikan kebutuhan yang diidentifikasikan dapat diverifikasi dan divalidasi. Verifikasi melibatkan pengecekan keabsahan kebutuhan, sementara validasi melibatkan konfirmasi bahwa kebutuhan memenuhi harapan pengguna. 9. Dokumentasi kebutuhan. Dokumentasi kebutuhan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh semua pihak terkait. Gunakan template dokumen kebutuhan yang biasanya mencakup mendeskripsi kebutuhan prioritas dan kriteria keberhasilan. 10. Pengelolaan perubahan kebutuhan. Tetap terbuka terhadap perubahan kebutuhan seiring berjalannya waktu, tetapi pastikan setiap perubahan dikomunikasikan, dinilai, dan dikelola dengan baik. 11. Validasi bersama stakeholder. Lakukan sesi validasi kebutuhan bersama stakeholder untuk memastikan bahwa kebutuhan yang terdokumentasi benar-benar mencerminkan harapan mereka. Ke-12. Pemantauan dan pemeliharaan. Pemantauan terus-menerus kebutuhan selama siklus pengembangan. Lakukan pemeliharaan dokumen kebutuhan jika ada perubahan signifikan atau pembaruan yang diperlukan. Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa tim pengembangan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dibangun dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan akan memenuhi kebutuhan pengguna organisasi.